Shalom saudaraku, bertemu kembali dalam channel Ayat Emas Firman Tuhan. Melalui channel ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu firman-Mu, kami haus firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini, biar setiap kami dikuatkan, diteguhkan kembali saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memulihkan. Dia rela mengorbankan segalanya demi memulihkan umat-umatnya. Dan hari ini pun saudara, apapun dan bagaimanapun keadaan saudara, Allah pasti memulihkan saudara, dan Allah sanggup memulihkan saudara. Itu sebabnya saat ini kalau saudara rindu mengalami pemulihan dikerjakan oleh Tuhan dari segala situasi kehidupan saudara, biarlah saat ini saudara sediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Mungkin saudara sedang sakit, butuh pemulihan dari Tuhan. Mungkin saudara sedang berbeban berat, butuh pemulihan dari Tuhan. Mungkin hati saudara sedang terluka, butuh pemulihan dari Tuhan. Atau apapun keadaan saudara saat ini yang merindukan pemulihan dari Tuhan, mari renungkan firman Tuhan saudara. Siapkan hati saudara supaya firman Tuhan benar-benar menguatkan saudara dan meyakinkan saudara bahwa Tuhan akan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Saya rindu ke depan saya mendengar kesaksian dari saudara bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan saudara setelah saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang selama ini sudah menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang kita akan belajar di dalam video ini saudara, dan kemudian Tuhan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Silakan tuliskan kesaksian saudara bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan melalui kesaksian saudara. Silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di bawah video ini, untuk menguatkan yang lain dan untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita umat-umatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dari Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Di dalam Mazmur 126 ini saudara, pemazmur menegaskan bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Sion adalah kata ganti untuk umat-umat Tuhan. Dan kalimat ini berkata ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, artinya bahwa ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan. Ada waktu Tuhan memulihkan umat-umatnya. Ada waktu, ada saat, ada ketika Tuhan tetapkan bahwa Dia pasti memulihkan kehidupan kita saudara. Kalaupun mungkin saat ini saudara merasakan sakit yang berkepanjangan, kalaupun mungkin saat ini saudara sedang
dibebani oleh masalah dan persoalan yang berkepanjangan. Tetapi dengar, ada waktu Tuhan pasti mengerjakan pemulihan. Jika kita hidup sebagaimana seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena dikatakan di sini, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ada waktu Tuhan mengadakan pemulihan bagi kita umat-umatnya. Pemulihan artinya perubahan. Kalau kita sakit, dia kerjakan kesembuhan. Kalau kita berkekurangan, dia cukupkan kita. Kalau kita sedang dibebani masalah, dia angkat beban itu. Dia kerjakan pemulihan. Dan di dalam kalimat-kalimat ini, saudara, ditegaskan bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Jika Tuhan mengerjakan pemulihan, maka keadaan kita seperti orang bermimpi. Artinya apa, saudara? Karena dahsyatnya, karena luar biasanya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan, sampai-sampai kita percaya tidak percaya, saudara. Sampai-sampai kita merasa seperti bermimpi. Saking dahsyatnya Tuhan kerjakan pemulihan dalam hidup kita. Ketahuilah, saudara, bahwa jika Tuhan memulihkan kehidupan kita, seperti mimpi rasanya. Hal yang tidak kita pernah pikirkan Allah bisa kerjakan. Lebih dari apa yang saudara pernah doakan, apa yang pernah saudara pikirkan, Allah sanggup mengerjakan. Jika dia telah mengerjakan pemulihan, itu bisa terjadi seakan-akan seperti bermimpi. Lalu ayat 2 tadi dikatakan pada waktu itu, maksudnya pada waktu pemulihan terjadi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, mulut kita penuh dengan tertawa. Mungkin saat ini saudara sedang menangis, tetapi ada waktunya tangisan itu akan berubah jadi tertawa ketika Tuhan mengerjakan pemulihan. Dan dikatakan juga, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Mulut kita penuh dengan sorak-sorai. Artinya kita akan bersukacita atas pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Betapa dahsyat pemulihan itu, saudara. Bahkan dikatakan pada waktu itu, pada saat Tuhan mengerjakan pemulihan, berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa. Apa yang dikatakan oleh mereka? Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Bangsa-bangsa pun akan mengakui bahwa Tuhan mengerjakan pekerjaan besar dalam hidup umat-umatnya. Artinya orang-orang lain akan melihat apa yang Tuhan kerjakan, pemulihan yang Tuhan kerjakan. Dan pada saat itu mereka akan mengakui bahwa betapa dahsyat, betapa besar pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, betapa dahsyatnya pemulihan itu sampai-sampai kita seperti bermimpi. Betapa dahsyatnya pemulihan itu sehingga mulut kita penuh dengan tertawa. Dan betapa dahsyatnya pemulihan itu sehingga orang-orang pun akan mengakui perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini apa yang harus kita lakukan? Saudara, kalau saudara lihat dalam konteks ini, saudara, maka pemazmur mulai berkata, pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Artinya apa? Berserulah untuk terjadinya pemulihan. Berdoalah. Yang harus saudara lakukan hari ini adalah berdoalah. Dalam hal apa saudara rindu Tuhan mengerjakan pemulihan, berdoalah, berdoalah, dan berdoalah supaya Tuhan mengerjakan pemulihan sampai tiba waktunya Tuhan kerjakan pemulihan itu dalam hidup kita. Saudara, Tuhan pasti mengerjakan pemulihan, dan kalau Dia mengerjakan pemulihan, kita seperti bermimpi. Mulut kita penuh dengan tertawa, dan orang-orang akan mengakui bahwa betapa dahsyat Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita. Berdoalah terus untuk terjadinya pemulihan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat 7 adalah ayat emas kedua tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan, di mana di sana dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, saat Yesus mau naik ke sorga, murid-muridnya berkata kepada Dia, memohon kepada Dia, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena waktu itu mereka sangat merindukan pemulihan terjadi atas bangsa mereka.
Kenapa? Karena bangsa itu dijajah, bangsa itu menderita, bangsa itu tidak merdeka, bangsa itu belum dipulihkan, sehingga mereka rindu pemulihan terjadi, sehingga mereka memohon kepada Yesus, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Memang ada janji pemulihan itu, tapi sebenarnya janji pemulihan itu adalah janji Mesias tentang pemulihan secara rohani, tapi mereka mengharapkan pemulihan secara jasmani. Tetapi lihat saudara, apa jawaban Tuhan? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nanti ke depan memang akan terjadi pemulihan itu. Tetapi hal yang ditegaskan di sini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Waktu itu bukan urusan kita. Tuhan pasti akan mengerjakan pemulihan. Karena dikatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Artinya ada masa dan ada waktu, Tuhan pasti memulihkan. Tetapi tentang masa dan waktu itu bukan urusan kita. Tentang masa dan waktu terjadinya pemulihan itu hak prerogatifnya Tuhan. Itu haknya Tuhan. Hak mutlak Tuhan. Serahkan kepada Tuhan waktu Dia mengerjakan pemulihan. Tapi bagian kita adalah percaya bahwa Dia pasti memulihkan. Pasti waktu itu akan datang. Dan dikatakan juga yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Pemulihan itu sudah ditetapkan. Saudara, hari ini saudara rindu pemulihan, Allah telah menetapkan pemulihan dalam hidup saudara. Dan dikatakan di sini menurut kuasanya sendiri bahwa Dia berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala sesuatu sanggup Dia pulihkan. Aku melihat dan aku mengalami dalam hidup ini saudara. Dalam melayani Tuhan, begitu banyak pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan, yang dikerjakan aku benar-benar sadar itu di luar dari kemampuanku. Benar-benar itu menurut kuasanya Tuhan. Itu di luar dari kecerdasanku. Itu benar-benar menurut kuasanya Tuhan. Jadi Tuhan pasti akan mengerjakan pemulihan yang telah Dia tetapkan menurut kuasanya. Bagian kita adalah kerjakan, doakan yang terbaik untuk tiba pada waktu Tuhan memulihkan. Percaya, jangan pernah lemah, jangan pernah mundur. Tuhan pasti memulihkan. Ayat emas berikutnya saudara tentang pemulihan adalah dari Ulangan pasal 30 ayat 2 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengar suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Saudara, di sini Tuhan menegaskan bahwa apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, di mana pada waktu itu umat-umatnya berlaku serong terhadap Dia, umat-umatnya berpaling daripada Dia, dan kemudian Tuhan menjanjikan pemulihan. Karena pada saat umat-umatnya berpaling, akhirnya mereka menderita, mereka dibuang oleh Tuhan, akhirnya mereka mengalami kesengsaraan. Saudara, setiap kali kita jauh dari Tuhan, itu akan berakibat kesengsaraan, itu akan berakibat penderitaan, karena di dekat Tuhanlah kita tenang. Itu yang dialami oleh umat-umatnya pada waktu itu. Mereka menjauh dari Tuhan, mereka berpaling dari Tuhan, dan akhirnya mereka menderita. Tetapi saat umatnya menderita, Tuhan tidak membuang mereka. Allah yang penuh kasih itu tidak membuang mereka. Tetapi Tuhan berkata bahwa apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, jadi Tuhan menantikan pertobatan mereka. Dan kemudian jika mereka bertobat, maka Tuhan berjanji, Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Jadi saat umat-umatnya berpaling, saat umat-umatnya bertobat, Allah berjanji bahwa Dia pasti akan memulihkan. Dia pasti akan menyayangi. Artinya saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pemulihan demi pemulihan? Alamilah pertobatan demi pertobatan. Dekatkan diri terus kepada Tuhan, karena di sana Allah akan mengerjakan pemulihan. Jauh dari Tuhan hanya akan berakibat penderitaan. Tetapi dekat dengan Tuhan, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita.
Ayat emas selanjutnya tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan, saudara, adalah dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kembali di sini, saudara, Tuhan menjanjikan pemulihan, bahwa Dia akan memulihkan umat-umatnya, memulihkan negeri mereka. Tuhan mengampuni mereka, bahkan mendengar permohonan mereka. Dan itu akan terjadi jika apa, saudara? Dikatakan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku bahwa hanya karena anugerah Tuhan, mengaku bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan. Pemulihan itu akan terjadi bagi orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu kemudian apa? Berdoa, memohon pemulihan daripada Tuhan. Lalu apa, saudara? Mencari wajah Tuhan. Artinya rindu akan Tuhan, mencari wajahnya, dan kemudian berbalik dari jalan yang jahat, maka Tuhan mengampuni dan Dia memulihkan. Jadi, saudara, belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Teruslah berdoa, cari wajahnya, dan berpaling dari jalan-jalan yang tidak benar. Selalu kita harus diproses untuk semakin baik, dan semakin baik di hadapan Tuhan. Lalu kemudian, saudara, ayat emas selanjutnya adalah dari Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, di sini ditegaskan bahwa lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Jadi pada waktu itu, saudara, Ayub yang sedang menderita, sahabat-sahabatnya datang, bukannya malah membantu Ayub, menghibur Ayub, tapi mereka malah menghakimi, menuduh, menghakimi, dan menghakimi Ayub. Sampai Tuhan pun marah kepada sahabat-sahabat Ayub. Dan waktu itu pengampunan Tuhan beri kepada sahabat-sahabat Ayub setelah Ayub berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat-sahabatnya yang seharusnya menolong dia malah menghakimi dia. Wajar saja kalau misalnya Ayub marah, Ayub benci, Ayub akar pahit, Ayub marah kepada sahabat-sahabatnya, sangat wajar. Tetapi pada waktu itu yang dilakukan oleh Ayub, saudara, dia berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Dan saat Ayub yang seharusnya membenci sahabatnya malah berdoa bagi sahabat-sahabatnya, Allah mengerjakan pemulihan dalam hidup Ayub. Saudara, terkadang kita banyak alasan untuk membenci orang lain, karena mungkin kita disakiti, kita diperlakukan tidak adil, kita tidak diperhatikan, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi dengar, jangan pernah membenci. Berdoalah bagi setiap orang-orang yang mengecewakan saudara, maka saat itulah pemulihan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara disakiti, saudara tidak sakit hati, malah saudara berdoa bagi orang yang menyakiti hati saudara, itu bukan untuk mereka, tapi sebenarnya keuntungan itu untuk kita. Karena saat kita mampu berdoa untuk mereka dengan tulus, maka di sanalah Tuhan akan mengerjakan pemulihan. Puji Tuhan, saudara, ayat emas terakhir tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan umatnya adalah dari Mazmur pasal 41 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya Kau pulihkan dia sama sekali dari sakitnya. Saudara, di sini Tuhan kembali berjanji bahwa Dia akan mengerjakan pemulihan. Malah pada waktu sakit pun Tuhan kerjakan pemulihan. Dan itu terjadi kepada siapa, saudara?
kepada orang yang memperhatikan orang lemah. Orang yang memperhatikan orang lain akan dipulihkan. Orang yang jadi berkat bagi orang lain akan dipulihkan. Kalau saudara rindu mengalami pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, jadilah berkat bagi orang lain. Belajarlah untuk memperhatikan orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana kita sudah belajar bahwa Tuhan pasti akan mengerjakan pemulihan. Ada waktu yang sudah Dia tetapkan bahwa Dia pasti akan mengerjakan pemulihan. Bagi kita, bagian kita adalah kita terus berdoa untuk terjadinya pemulihan. Kita percaya bahwa Tuhan berkuasa memulihkan. Dan kemudian kita mencari wajah-Nya, merendahkan diri, bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Bahkan kita belajar memperhatikan orang lain, mengampuni orang lain, belajar untuk jadi berkat bagi orang lain. Saat itu kita akan mengalami pemulihan. Puji Tuhan saudara, mari kita terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau berdoa supaya Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara. Mari ambil sikap berdoa, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali merendahkan diri di hadapan-Mu. Hamba berdoa supaya Tuhan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Khususnya saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ayat-ayat emas tentang pemulihan ini. Mereka yang begitu rindu pemulihan terjadi. Mereka yang saat ini sedang berbeban berat, sedang sakit dan sebagainya, yang merindukan pemulihan terjadi. Hamba berdoa, kerjakan pemulihan dalam hidup anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengerjakan pemulihan dalam setiap hidup anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video ini. Dalam nama Yesus, pemulihan terjadi. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kembali kita berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap bertekun dalam doa. Percaya saudara bahwa Allah kita peduli kepada setiap saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, apapun yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara, Allah mengerti, Allah peduli, dan Allah sanggup campur tangan. Dia Bapa yang baik, begitu baik, dan mempedulikan setiap saudara. Itu sebabnya saudara, mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Saya rindu saat ini menopang saudara di dalam doa. Sebelum kita akan berdoa dalam segala pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan khusus, kerinduan khusus yang ada dalam hati saudara, yang saudara rindu saat ini. Serukan kepada Tuhan. Mari saudara gunakan kesempatan ini untuk menyerahkan segala kerinduan pergumulan saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai ungkapkan, ceritakan segala kerinduan saudara, segala pergumulan beban saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Saat ini mereka berseru kepadamu. Saat ini mereka serukan segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-Mu ya Tuhan saat ini. Apapun yang menjadi kerinduan kehidupan mereka, kerinduan hati mereka pribadi lepas pribadi, Tuhan Allah yang sanggup campur tangan, Tuhan Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Bapa di sorga, hamba berdoa, hamba berseru, hamba memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Engkau yang campur tangan, Engkau yang menyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan tangisan jeritan hati anak-anak-Mu. Angkat segala beban mereka, persoalan mereka, nyatakan, wujudkan segala kerinduan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang mendengar seruan mereka saat ini, hamba menopang mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan dan jeritan hati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau sanggup mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Saat ini saya percaya saudara mengasihi keluarga saudara, dan saudara rindu Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga saudara. Bagi orang tua saudara, bagi suami istri, bagi anak-anak, bagi sanak saudara, mari naikkan keluarga saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, ini kami Tuhan, kami mengasihi keluarga kami. Itu sebabnya kami berseru kepadamu, berkati keluarga kami. Biar keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga yang berserah dan berharap kepada Tuhan. Dan Bapa di sorga, berkati keluarga kami dalam situasi pandemi seperti ini ya Tuhan. Engkau yang membela, Engkau yang memelihara, dan Engkau yang memberkati keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap orang tua, berkati ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati suami istri dalam nama Yesus Kristus. Berkati sanak saudara dalam nama Yesus. Berkati anak-anak di tengah keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu dalam situasi seperti ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun banyak yang mengalami kesulitan saat ini, tapi kami percaya Engkau Allah yang tetap memelihara anak-anak-Mu. Engkau Allah yang campur tangan bekerja dalam ekonomi mereka, sehingga ekonomi mereka sekalipun sulit, sekalipun berat, ekonomi mereka akan tetap stabil, bahkan ekonomi mereka tetap bisa bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang terlilit hutang, karena begitu banyak yang memohon doa supaya mereka bisa terbebas dari hutang, saat ini hamba berdoa, Tuhan campur tangan, Tuhan membela anak-anak-Mu, dan Tuhan memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu supaya mereka bisa terbebas dari hutang-hutang mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi usaha, pekerjaan, dan bisnis mereka. Apapun bentuknya, mungkin mereka berdagang, apapun bentuk usaha, pekerjaan mereka, biarlah Tuhan memberkati sehingga keluarga mereka terpelihara, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat.
berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, apapun bentuknya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah segala usaha pekerjaan mereka bisa maju dan berkembang ya Tuhan, sehingga hidup mereka bisa tercukupi, bisa mengalami berkat Tuhan, dan hidup mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan hidup mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati ekonomi mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percayalah bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Ketika kita datang dengan iman kepada Dia, maka percayalah bahwa kuasa mujizatnya terjadi bagi setiap kita. Itu sebabnya saat ini, apapun yang menjadi penyakit saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Saya juga sedang menumpangkan tangan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini anak-anak-Mu ya Tuhan sedang mengangkat tangan tanda penyerahan kepadamu. Mereka sedang meletakkan tangan mereka pada bagian tubuh mereka yang sakit, dan hamba pun menumpangkan tangan. Dan yang kami rindukan adalah biarlah tangan Tuhan terulur saat ini menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Sembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, hari ini pun Engkau melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan yang sakit. Itu sebabnya apapun penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mereka derita saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyembuhkan mereka. Kami tengking segala bibit penyakit dalam nama Yesus. Kami cabut segala bibit penyakit dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa ilahi, kesembuhan daripada Tuhan mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Bapa di sorga, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang kena penyakit asam lambung, karena pada hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang mengidap penyakit lambung. Saat ini hamba berdoa, berkati, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat-Mu terjadi, yang sakit disembuhkan. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, ada anak-anak-Mu mungkin sedang mengalami sakit kanker, apapun penyakit yang sedang mereka derita, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan. Engkau Allah yang sanggup. Oleh bilur-bilur-Mu setiap anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Mujizat-Mu dinyatakan, perkara besar dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Perkara ajaib dinyatakan, mujizat terjadi. Anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan hamba berdoa saat ini, biarlah anak-anak-Mu tetap tinggal dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, Engkau yang campur tangan sehingga kami tetap ada dalam keadaan sehat. Berikan tubuh yang sehat ya Tuhan, tubuh yang kuat. Biar di masa pandemi ini kami punya imun tubuh dan daya tahan tubuh yang kuat. Dalam nama Yesus, berikan selalu kesehatan, jagai, lindungi, sertai anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan saat kita berdoa bersama, saudara mengalami tubuh saudara disembuhkan oleh Tuhan, silahkan saksikan untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat profesi saudara,
apapun yang menjadi profesi saudara, saat ini hamba berdoa, mari serahkan pekerjaan saudara, profesi saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan, biar campur tangan-Mu bagi para petani. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dengan baik, dan pada akhirnya mereka akan menuai hasil, dan mereka akan bersyukur atas berkat Tuhan, atas hasil yang mereka terima di tengah-tengah pertanian mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau yang membela dan memberkati para petani, para buruh juga yang bekerja, para pegawai yang bekerja. Tuhan campur tangan dalam segala pekerjaan mereka. Tuhan membela mereka, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya di tengah-tengah pekerjaan mereka dalam nama Yesus, sehingga kesejahteraan mereka bisa ditingkatkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus mereka semakin berkembang dalam ekonomi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa bagi para PNS, pegawai negeri ya Tuhan. Tuhan juga yang campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi para medis dalam mereka menghadapi pandemi saat ini. Mereka ada di garda terdepan, biarlah Tuhan campur tangan, menjagai, melindungi mereka, menyertai mereka, memberkati kehidupan para medis ya Tuhan, para dokter, para perawat, berkati mereka, bidan-bidan desa berkati dalam nama Yesus. Semuanya Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan, dalam menolong masyarakat tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya rindu kita juga berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintahan di bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa dipulihkan. Para pemerintahan kita, mereka bisa mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Mari kita berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini saudara, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan bekerja, biarlah Tuhan berkarya, campur tangan-Mu bagi bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa khusus buat keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan, sekalipun dalam masa pandemi, masa sulit seperti ini, tetapi ekonomi bangsa kami bisa tetap terjaga, supaya tetap ada dalam keadaan aman, tentram ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kami, dan juga keamanan bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik bangsa kami, kemajuan bangsa kami ini, kami rindu Tuhan bekerja, kami rindu Tuhan berkarya. Tuhan nyatakan campur tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para pemerintah dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Kau pakai mereka semua. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati para menteri, wakil rakyat, berkati semuanya yang memangku tanggung jawab bagi bangsa kami ini. Berkati semuanya, mereka pakai mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya kami berdoa dan kami berseru bersama bagi gereja-Mu di bangsa ini. Berkaryalah ya Tuhan. Pakai gereja-Mu untuk menjadi saksi. Pakai gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk membawa bangsa ini kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, berkati jemaat-jemaat Tuhan, hidup mereka bisa jadi saksi, bisa jadi terang. Berkati jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga hamba-hamba Tuhan. Tuhan campur tangan dan memakai mereka ya Tuhan, untuk membawa bangsa ini
membawa umat-umat di bangsa ini untuk mengenal Tuhan. Berkati hamba-hambamu, pelihara hamba-hambamu, jaga lindungi sertai hamba-hambamu di bangsa ini ya Tuhan. Semua organisasi-organisasi gereja ya Tuhan, berkati semuanya, untuk semuanya berperan membawa bangsa ini semakin maju, membawa bangsa ini semakin berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, di mana dalam situasi pandemi ini ya Bapa, Tuhan kiranya tetap bekerja. Tuhan campur tangan untuk pemulihan bangsa kami ini. Kami berdoa ya Tuhan, biar pandemi ini segera bisa ditanggulangi oleh bangsa ini, bahkan oleh dunia ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan seruan kami. Hamba telah menopang anak-anak-Mu dalam doa, dalam pergumulan mereka, dalam sakit mereka, dan dalam semua aspek kehidupan mereka. Kami telah berdoa bersama, bersepakat bersama, dan menyerukan bersama kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menjawab doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya jawaban Tuhan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, melalui doa kita bersama. Saya percaya saat ini saudara mengalami berkat Tuhan. Dan kalau saudara rindu terus diberkati, berlanggananlah dengan channel ini saudara. Cara berlangganan, lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video baru yang diposting di channel ini saudara. Dan jika saudara diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, melalui video ini, melalui doa, ketika saudara sudah didoakan dan saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.